kali ini kita akan membahas 10 saham terbesar BlackRock di Indonesia. Dan mungkin sebagian di sini ada yang mengerti dengan kata-kata BlackRock. Sebagian besar mungkin sudah tidak asing dan mungkin sebagian besar masih asing. Dan kita akan bahas apa itu BlackRock di konteks kita kali ini. BlackRock sendiri adalah suatu perusahaan di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 1988 di Amerika Serikat, yang di mana perusahaan ini adalah perusahaan investasi multinasional Amerika Serikat. Bisnis dari perusahaan ini adalah mengelola aset, investasi, dan juga manajemen risiko. Dan BlackRock sendiri saat ini adalah perusahaan investasi terbesar di dunia dengan dana kelolaan saat ini yaitu 10 triliun US dollar atau dengan kurs rupiah 15.000 tercatat ada dana kelolaan 150.000 triliun rupiah menurut data tahun 2022. BlackRock bisa dibilang sebagai pengendali perekonomian dunia karena beberapa investasi yang dilakukan oleh BlackRock yaitu di perusahaan-perusahaan besar yang tersebar di seluruh dunia. Dan BlackRock sendiri didirikan oleh Larry Fink, dan saat ini BlackRock berbasis di New York, Amerika Serikat. BlackRock sendiri memiliki beberapa portofolio investasi yang tersebar di seluruh dunia, di mana perusahaan ini berinvestasi di saham-saham perusahaan besar seperti Amazon, Netflix, Universal Studios, dan lain-lain. Tidak hanya di Amerika Serikat, perusahaan ini juga menyebar investasinya di seluruh negara yang ada di dunia dengan membeli saham-saham perusahaan besar yang ada di masing-masing negara-negara di dunia. Dan tentunya BlackRock sendiri sangat menilai suatu perusahaan yang diinvestasikannya sangat baik, dilihat dari sisi kinerja perusahaan, prospek bisnis perusahaan, serta manajemen dari perusahaan itu sendiri. Dan Indonesia dengan negara yang memiliki total 278 jutaan penduduk saat ini juga menjadi minat dari BlackRock untuk berinvestasi di negara ini. Melihat kondisi Indonesia adalah negara dengan ekonomi dengan berfundamental yang baik, stabil, dan juga ekosistem investasi negara ini tergolong sangat baik, menarik minat BlackRock sendiri untuk berinvestasi di negara ini. Dan memang BlackRock sendiri saat ini sudah berinvestasi di beberapa perusahaan di Indonesia, yang dimana perusahaan yang diinvestasikan oleh BlackRock ada di berbagai sektor seperti infrastruktur, perbankan, telekomunikasi, dan lain-lain. Dan tentunya BlackRock sendiri tidak asal dalam memilih perusahaan yang diinvestasikannya. BlackRock pasti mempertimbangkan nilai perusahaan, valuasi perusahaan, kinerja perusahaan, serta prospek perusahaan ke depan. BlackRock pasti sudah memperhitungkan terkait perusahaan yang diinvestasikannya. Dan perusahaan yang diinvestasikan BlackRock pasti bukan perusahaan yang sembarangan. Dan perusahaan tersebut pasti memiliki fundamental yang tergolong bagus dan juga prospek bisnis serta produk yang baik di masa yang akan datang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa perusahaan yang telah diinvestasikan BlackRock di Indonesia. Kita akan mulai dari perusahaan pertama, perusahaan yang diinvestasikan oleh BlackRock di Indonesia, yaitu ada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau dengan kode saham GOTO. GOTO tercatat saat ini menjadi bagian dari kepemilikan BlackRock, dan BlackRock sudah berinvestasi di perusahaan ini, dan saat ini BlackRock sudah memegang 437 juta lembar saham di PT Goto Gojek Tokopedia, yang menyebabkan saat ini BlackRock memiliki 0,04% saham di perusahaan ini. Dengan waktu itu nilai investasi yang dikeluarkannya sebesar sekitar 39,38 miliar rupiah. Dan BlackRock sendiri sudah tercatat sebagai pemilik
dari PT GoTo Gojek Tokopedia dan sudah membeli sahamnya. Dan perlu kita tahu PT GoTo Gojek Tokopedia ini adalah perusahaan startup dari Indonesia, yang dimana usaha dari PT GoTo Gojek Tokopedia saat ini terbagi atas 3 segmen usaha, yaitu ada segmen usaha on demand, lalu ada segmen usaha e-commerce, dan juga segmen usaha GoTo Financial. Dan perusahaan GoTo ini berdiri pada tahun 2010 dan saat ini merupakan salah satu startup yang sudah menyandang gelar unicorn, atau gelar yang dimana dinobatkan pada perusahaan startup yang telah memiliki valuasi lebih dari 1 miliar US dollar atau lebih dari sekitar 14 triliun rupiah. Dan GoTo termasuk perusahaan yang besar di Indonesia, dan ini saat ini merupakan bagian dari BlackRock yang telah membeli saham perusahaan ini dalam beberapa waktu yang lalu. Lalu kita lanjut ke perusahaan kedua, yaitu ada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, yaitu dengan kode saham BBRI. BlackRock tercatat memiliki 304 juta saham di BBRI sendiri dan memiliki total 0,2% kepemilikan di BBRI dengan nilai investasi yang dikeluarkannya 1,7 triliun di perusahaan ini. BlackRock berinvestasi di BBRI, di mana kita tahu BBRI adalah perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak dalam sektor perbankan, di mana perusahaan ini pada tahun ini menyandang bisa dibilang perusahaan yang sangat baik dilihat dari laba bersih yang dihasilkan, laba bersih terbesar dari perusahaan perbankan lainnya. Dan BlackRock tercatat memiliki 0,2% kepemilikan di perusahaan ini. Lalu perusahaan yang ketiga, yaitu sama di sektor perbankan juga. BlackRock juga telah berinvestasi di salah satu sektor perbankan swasta yang ada di Indonesia, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk dan kode saham BBCA. Perusahaan BCA ini adalah perusahaan perbankan swasta, yang dimana BBCA saat ini menyandang gelar perusahaan dengan market kapitalisasi terbesar di Indonesia, dengan market cap saat ini tercatat lebih dari 1 kuadriliun atau lebih dari 1.000 triliun market kapitalisasi pasarnya, yang membuat BBCA saat ini bisa dibilang perusahaan bervaluasi yang sangat besar di Indonesia. Dan BlackRock sendiri tercatat memiliki 224 juta saham di BBCA dan tercatat memiliki 0,18% kepemilikan dan nilai investasi yang dikeluarkannya total 2,08 triliun di perusahaan ini. Lalu kita lanjut ke perusahaan yang selanjutnya yang diinvestasikan oleh BlackRock di Indonesia, ada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan kode saham TLKM. TLKM ini sendiri atau Telekomunikasi Indonesia adalah perusahaan multinasional Indonesia, yang dimana perusahaan ini adalah perusahaan badan usaha milik negara. Perusahaan ini bergerak dalam sektor komunikasi, dan perusahaan ini adalah perusahaan multinasional Republik Indonesia yang saat ini produknya sudah beredar luas hampir di seluruh penjuru negeri. PT Telekomunikasi Indonesia menyediakan bisnis di mana perusahaan ini menyediakan komunikasi untuk masyarakat di era sektor digital ini. Perusahaan Telkom sendiri termasuk perusahaan yang tergolong perusahaan besar di Indonesia, dan BlackRock sendiri sudah berinvestasi di perusahaan ini dengan total saham yang dimiliki BlackRock di Telkom tercatat 197 juta saham sebesar 0,2% dari kepemilikan Telkom, dan nilai investasi yang dikeluarkannya sudah total sebesar 747 miliar rupiah. Lalu lanjut ke perusahaan selanjutnya yang menjadi bagian dari portofolio BlackRock, yaitu ada PT Astra International dengan kode saham ASII. ASII adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor perdagangan,
Perusahaan Astra saat ini melakukan usaha dalam jual beli mobil dalam beberapa merek seperti Daihatsu, Suzuki, dan penjual mobil tersebut sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan Astra sendiri menjadi bagian dari BlackRock, di mana BlackRock memiliki 144 juta saham setara 0,36% dari total kepemilikan seluruh saham Telkom, dan tercatat sudah mengeluarkan nilai investasi di Astra sebesar 946 miliar rupiah. Perusahaan selanjutnya yang diinvestasikan oleh BlackRock diperbankan lagi, yaitu ada PT Bank Mandiri Tbk. PT Bank Mandiri adalah perusahaan perbankan badan usaha milik negara yang saat ini tercatat dimiliki oleh BlackRock, yang dimana BlackRock tercatat memiliki 70 juta unit lembar saham setara 0,08% dari total keseluruhan saham, dengan nilai investasi yang dikeluarkannya yaitu 414,69 miliar rupiah. Lalu lanjut ke perusahaan selanjutnya yang diinvestasikan oleh yang diinvestasikan oleh BlackRock, yaitu ada PT Kalbe Farma Tbk dan kode saham KLBF. KLBF adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam sektor farmasi. Perusahaan ini memproduksi serta mendistribusikan obat-obatan untuk masyarakat, dan produknya memang sudah sebagian besar tersebar di Alfamart dan minimarket serta di apotek-apotek di seluruh Indonesia. KLBF adalah perusahaan swasta di Indonesia, dengan saat ini BlackRock sendiri memiliki total 59 juta unit lembar saham dengan total nilai investasi yang dikeluarkannya di KLBF yaitu 110 miliar rupiah. Lalu kita lanjut ke perusahaan selanjutnya, yaitu ada PT Lippo Karawaci Tbk dengan kode saham LPKR. BlackRock sendiri juga berinvestasi di perusahaan ini, di mana LPKR adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor properti, dan perusahaan ini saat ini menjadi bagian dari kepemilikan BlackRock, di mana tercatat di sini BlackRock memiliki 29 juta lembar unit saham dengan total nilai investasi di perusahaan ini 3,05 miliar rupiah. Perusahaan selanjutnya yang jadi bagian dari BlackRock ada PT Barito Pacific Tbk dan kode saham BRPT. PT Barito Pacific adalah perusahaan petrokimia yang sudah terdiversifikasi serta terintegrasi, dan perusahaan ini saat ini dimiliki oleh BlackRock, dengan BlackRock sendiri memiliki total 24 juta jumlah saham di Barito Pacific dengan total nilai investasi sebesar 21,16 miliar rupiah. Lalu yang terakhir ada PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk yang menjadi bagian dari BlackRock sendiri yang kode saham MTEL. Saat ini MTEL ini adalah perusahaan anak usaha dari PT Telekomunikasi Indonesia, yang dimana usahanya adalah penyediaan menara komunikasi. Tercatat BlackRock saat ini memiliki 18 juta jumlah saham di MTEL dengan investasi total 13,73 miliar rupiah. Nah, itu tadi ada 10 saham yang dimiliki oleh BlackRock di Indonesia. Dan memang tidak hanya 10 ini yang diinvestasikan oleh BlackRock, ada banyak perusahaan lain. Namun kami memilih perusahaan-perusahaan terbesar yang dimiliki oleh BlackRock dan sudah kami rangkum menjadi 10 perusahaan yang telah kami sebutkan. Nah, BlackRock sendiri adalah perusahaan investasi terbesar di dunia dengan kelolaan aset 150.000 triliun. Tentunya perusahaan ini tidak sembarangan dalam memilih saham perusahaan yang diinvestasikannya. Dan bisa kita lihat atau mungkin bisa kita contoh metode yang dilakukan oleh BlackRock dalam investasi saham, di mana kita bisa melihat sebagian besar tadi perusahaan yang diinvestasikan tergolong memiliki prospek bisnis yang bisa dibilang hampir akan baik di masa yang akan datang, dan secara kecenderungan perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan BlackRock tentu sudah dianalisa valuasi kinerja prospek perusahaan, yang bisa dibilang perusahaan yang diinvestasikan BlackRock adalah perusahaan yang kemungkinan akan memiliki kinerja baik di masa yang akan datang.
Itu sekian dari kami untuk paparan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.